Nah, jadi teman-teman, kalian tahu gak sih bagaimana awal terbentuknya dari geng gemes ini? Nah, dulu itu geng gemes ini tuh terbentuk dari adanya grup chat dengan nama Miktri. Jadi salah satu pengurusnya itu seringkali melakukan sedekah sembako ke panti asuhan dan panti jompo. Nah, 5 tahun melakukan hal ini, akhirnya pengurus tersebut merasa bosan dan ingin berganti ke kegiatan lain. Akhirnya pengurus tersebut melakukan kegiatan baru dengan cara membagikan buku dan susu ke rel pinggiran kota Surabaya. Nah, di sana pengurus tersebut tidak sengaja bertemu dengan salah satu anak kecil yang mengenakan tas sekolah sangat lusuh. Nah, di sana anak tersebut mengatakan bahwa dirinya ingin sekolah. Akhirnya pengurus tersebut merasa inisiatif bertanya ke tetangga anak tersebut dan mendapatkan jawaban bahwa ternyata anak yang tadi itu tidak sekolah dikarenakan orang tuanya dan neneknya merupakan seorang pemulung. Nah, akhirnya geng gemes ini inisiatif untuk menyekolahkan anak-anak lain karena menyadari bahwa rantai kemiskinan itu harus diputuskan melalui pendidikan. Nah, akhirnya geng gemes berhasil menyekolahkan ratusan anak yang ada di Surabaya dan menciptakan beberapa divisi lainnya seperti rumah singgah, panti asuhan Nawasena, dan panti lansia. Nah, beberapa divisi lainnya juga turut hadir untuk membantu masyarakat. Geng Gemes merupakan komunitas yang bergerak secara spontan, kondisional, dan fleksibel dalam merespon kebutuhan masyarakat. Komunitas ini bergerak dari dorongan untuk membantu secara sukarela. Seluruh kegiatannya dikelola oleh para pengurus secara mandiri dengan pendanaan berasal dari donasi dan iuran pribadi ketika diperlukan. Komunitas geng gemes ini bersifat terbuka dan inklusif tanpa adanya kriteria khusus untuk bergabung, serta aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatannya. Dulunya, kebanyakan pengurus geng gemes bukanlah lulusan sarjana, bahkan tingkat pendidikan paling tinggi hanya lulusan SMA. Tetapi mereka tetap bekerja secara sukarela untuk membantu orang-orang tanpa menerima gaji. Mereka digerakkan oleh kepedulian sosial dan keinginan untuk membantu sesama, bukan motivasi materi atau tuntutan balasan. Nah, dalam praktiknya, komitmen mereka tercermin pada sistem pengambilan keputusan yang dilakukan melalui voting antar pengurus dengan diskusi terbuka. Meskipun seringkali terjadi perbedaan pendapat, mereka tetap menjalankan keputusan yang sudah diambil. Kemudian, dalam pengelolaan keuangan, mereka itu masih menggunakan sistem yang ketat dan transparan, yaitu dengan bukti pengeluaran pada setiap dana yang digunakan. Geng Gemes memiliki banyak divisi, salah satunya adalah rumah singgah. Rumah singgah ini merupakan tempat tinggal sementara bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan lanjutan di beberapa rumah sakit sekitar seperti Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, rumah singgah ini memiliki kapasitas maksimal 30 orang dan di dalamnya terdapat beberapa fasilitas seperti makanan, tempat tinggal, dan jasa antarjemput secara gratis. Yang kedua adalah ambulans gratis. Bermula dari pengalaman komunitas pada saat COVID-19. Pada saat itu, Geng Gemes terlibat aktif dalam penanganan darurat, termasuk membantu pengelolaan jenazah ketika kapasitas pemerintah daerah mengalami keterbatasan. Melalui kegiatan ini, Geng Gemes dikenal oleh masyarakat dan dipercaya pada panggilan layanan 112. Melalui kepercayaan ini juga, Geng Gemes dihibahkan 1 unit ambulans oleh Yayasan KNDJH. Saat ini, ambulans gratis dipergunakan untuk transportasi medis masyarakat Surabaya serta penghuni rumah singgah itu sendiri. Yang ketiga, itu ada yang namanya KBM loh, atau bisa kalian sebut dengan kegiatan belajar mengajar. Di sini nantinya anak-anak akan difokuskan dengan akademik mereka dari jenjang TK bahkan sampai SMP. Nah, KBM ini tuh di setiap kegiatannya nanti akan diikutkan kegiatan kreativitas seperti mewarnai, melukis, dan lain-lain. KBM ini juga terdiri dari 2 lokasi. Yang pertama ada di Blauran, lalu yang kedua itu ada di Petojolo. Keempat,
Panti Asuhan Anak Nawasena yang berlokasi di Kenjeran. Menjadi tempat tinggal bagi anak-anak binaan geng gemes yang sudah yatim piatu atau tidak memiliki rumah. Kelima, rumah lansia berada di daerah Kertosono membagikan tempat tinggal bagi para lansia yang sudah tidak berada pada usia produktif, kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan terkendala biaya. Beberapa lansia di sini juga merupakan kakek nenek dari anak-anak binaan geng gemes. Keenam adalah Warung Berkah. Nah, Warung Berkah ini merupakan gabungan dari program sosial dan program pemberdayaan UMKM, di mana geng gemes membeli makanan dari UMKM sekitar lalu membagikannya kepada masyarakat. Ketujuh, divisi sepak bola. Divisi baru yang tengah dikembangkan oleh geng gemes dengan penyediaan lahan mini soccer dan harga tiket masuk yang terjangkau. Divisi ini dirancang sebagai pendanaan mandiri dan berkelanjutan untuk program-program dari geng gemes, sekaligus pemberdayaan gaya hidup sehat dan kebersamaan. Nah, yang kedelapan itu ada yang namanya divisi pendidikan loh. Nah, divisi pendidikan ini bertujuan untuk mendampingi anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam ekonomi agar mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, pendampingan ini dapat berupa pembayaran SPP, administrasi, bahkan memotivasi anak-anak tersebut agar tetap melanjutkan sekolah mereka walau mereka itu berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, dengan adanya divisi pendidikan ini, geng gemes itu berharap bahwa nantinya anak-anak tersebut dapat memutuskan rantai kemiskinan keluarga mereka. Geng gemes merupakan komunitas yang bersifat berkelanjutan, di mana pendampingan tidak hanya dilakukan sementara, tetapi terus menyesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Komunitas ini mendampingi anak-anak hingga lulus sekolah, bahkan hingga lulus perguruan tinggi jika memungkinkan. Selain itu, geng gemes juga memberikan dukungan rutin seperti bantuan sembako bagi lansia dan pendampingan berkelanjutan bagi pasien rumah singgah. Seluruh program dijalankan tanpa tuntutan balas, sehingga kelanjutan komunitas dibangun atas dasar kepercayaan dan kepedulian jangka panjang. Metode Community Need Assessment dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan focus group discussion. Pada kegiatan observasi, kami mengamati kegiatan belajar mengajar di wilayah Petojo dan juga area rumah singgah. Selanjutnya, wawancara perorangan dilakukan dengan para pengurus dan juga penerima manfaat. Yang terakhir, focus group discussion pada agendanya melibatkan pengurus geng gemes, yang mana dalam agenda ini kami menggali kebutuhan, kemudian mendiskusikan permasalahan, dan juga meneliti kembali apakah potensi yang terdalam dari komunitas geng gemes. Berdasarkan hasil pengamatan dan penggalian data lapangan, kebutuhan utama komunitas Gerakan Mengajak Sedekah atau geng gemes teridentifikasi pada aspek dukungan finansial dan dukungan sosial. Dukungan finansial menjadi kebutuhan mendasar karena seluruh kegiatan komunitas sangat bergantung pada donasi untuk menjamin keberlanjutan program di setiap divisi. Meskipun sistem donasi telah dikelola secara transparan dan akuntabel, keterbatasan dana masih mempengaruhi perencanaan kegiatan, penyediaan fasilitas, serta konsistensi pelaksanaan program. Selain itu, komunitas juga membutuhkan dukungan sosial dalam bentuk partisipasi, kolaborasi, serta keterlibatan relawan dan masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pada pengelolaan media dan perencanaan program, menunjukkan pentingnya dukungan sosial agar struktur organisasi dapat berfungsi secara optimal. Dengan dukungan berupa promosi, masukan konstruktif, dan jejaring kerjasama dinilai krusial untuk memperkuat kapasitas komunitas dan meningkatkan dampak sosial kegiatan yang dijalankan. Di sini itu kita tidak mengenal istilah kata pengabdian, tidak ada. Kita sekolah sampai lulus minimal SMA, syukur dia mau kuliah. Kita kan sekarang kan ada KIP, tidak akan KIP. Nah, jika dilihat dari sosial kapitalnya, geng gemes ini tergolong kuat terutama pada aspek nilai kebersamaan, kepercayaan, dan jaringan sosial. Komunitas ini dibangun atas dasar niat altruistik dan solidaritas sosial yang tercermin dari kesediaan anggota untuk menyumbangkan waktu dan tenaganya tanpa mengharapkan imbalan apapun, serta tidak adanya tuntutan balasan dari anak binaannya.
Sistem pengambilan keputusan melalui voting yang partisipatif juga menunjukkan kuatnya modal sosial struktural yang ditandai oleh keterbukaan, kesetaraan, dan kepatuhan kepada kesepakatan bersama. Namun, keberlanjutan sumber daya manusia masih menjadi tantangan karena tingginya pergantian pengurus akibat ketiadaan insentif dari finansial itu sendiri. Nah, meskipun demikian, fleksibilitas dan kemampuan adaptasi komunitas tetap tinggi, sehingga secara keseluruhan Geng Gemes ini memiliki modal sosial yang kuat meskipun belum sepenuhnya didukung oleh sistem organisasi secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, Geng Gemes dapat dipahami sebagai komunitas non-formal berbasis solidaritas sosial yang lahir dari kepedulian personal dan berkembang menjadi gerakan kemanusiaan multidivisi di Surabaya. Dengan nilai keikhlasan, kepercayaan, dan kebersamaan sebagai fondasi, komunitas ini menjalankan program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara fleksibel dan keberlanjutan. Meskipun menghadapi keterbatasan dana, SDM, dan fasilitas, kekuatan modal sosial yang dimiliki memungkinkan Geng Gemes tetap adaptif, inklusif, dan dipercaya masyarakat, sehingga kolaborasi strategis dan penguatan sistem pendukung menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan dampak jangka panjang komunitas ini. Nah, rekomendasi untuk komunitas Geng Gemes ini yaitu perlu menjalin kerjasama yang strategis dari berbagai lembaga dan instansi pemerintah seperti Lembaga Kita Bisa, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Sosial untuk mengatasi tantangan keberlanjutan dana melalui crowdfunding, bulanan, sponsorship, serta program bantuan resmi seperti KIP bagi anak-anak asuhnya. Lalu, kolaborasi ini juga dapat mendukung penyediaan fasilitas seperti ruang tetap untuk KBM, lalu perbaikan fasilitas dari rumah singgah, dan pengembangan mini soccer dari divisi sepak bola sebagai sumber pendapatan mandiri. Nah, melalui MOU secara formal ini, kerjasama tersebut memperkuat tata kelola organisasi, peningkatan kapasitas relawan, serta transparansi dan promosi program melalui media sosial mitra sehingga menciptakan ekosistem sosial yang berkelanjutan tanpa mengurangi independensi dari komunitas tersebut.